Lagi-lagi kasus penganiayaan terjadi lagi. Betul. Kali ini seorang pria bernama George Sugama Halim kini ikut menambah kontroversi untuk menutup tahun 2024 ini. Sosok pribadi George yang membuat geger usai menganiaya karyawan toko rotinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Kita lihat. Oke, kita sudah bersama Dwi Ayu, ya korban penganiayaan kemarin. Juga ada Bang J, ya pengacara kuasa hukum dari Dwi Ayu dan juga ibu dari Ayu ya. Ya. Oke, Ayu, kamu kerja di toko roti itu berapa lama udah? 5 bulan. 5 bulan sebagai? Kasir. Kasir. Oke, sebagai kasir. Ini gimana sampai terjadi kejadian kemarin tuh gimana awalnya sampai kamu katanya berdarah kepalanya ya? Iya. Dilempar apa aja kemarin? Video ini Bang J, ini dilempar videonya buat mana? patung, kursi, mesin edisi sama loyang. Itu apa yang memicu itu tuh apa? Kamu berbuat salahkah? Atau kamu menyinggung perasaan dia, ada perkataan kamu menyinggung dia atau apa sih sebenarnya? Jadi tuh pada tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam posisinya saya sedang bekerja. Oh ini Oktober ya, berarti Ya, udah 2 bulan lalu ya? Terus si pelaku ini masuk dari luar, masuk ke dalam toko dan duduk di sofa. Nah si pelaku ini memesan makanan online. Setelah abang yang nganter makanannya datang, si pelaku ini nyuruh saya untuk mengantarkan makanannya ke dalam kamar pribadinya. Oke. Dia menyuruh, saya nolak karena menurut saya itu bukan tugas saya dan juga sebelum kejadian ini pernah kejadian saya tuh pernah dilempar pakai tempat solasi, dilempar kena kaki saya. Gara-gara apa ya itu? Gara-gara tidak memotongkan roti expired. Karena diminta-minta terus kan buat foto, akhirnya saya foto. Terus pas saya lagi ngetik, si pelaku ini kayak mana kayak minta-minta terus. Akhirnya di situ si teman saya jawab, sabar kok ini lagi dikirim kayak gitu. Mungkin dia juga nggak sabar ya, akhirnya dia ngelempar saya pakai tempat solasi. Sempat juga ada kejadian sebelum video viral itu ada video dia marah-marah juga ya? Iya. Artinya ini bukan yang pertama kali gitu ya? Di situ kan kita lihat di video ada orang tua si pelaku. Itu sempat melarahi nggak? Maksudnya jangan atau gimana? Ibunya si pelaku sempat nahan, tapi kan di video juga kelihatan kan ibunya didorong, jadi mungkin ibunya nggak punya kekuatan untuk menahan. Oh ibunya didorong sama anaknya sendiri? Iya, ditarik. Nah sampai dia marah tuh kenapa? Jadi kamu nggak mau nganterin makanan, terus dia marah, dia turun bagaimana? Enggak, dia di sofa di toko. Akhirnya pas saya nolak-nolak terus, akhirnya dia kan orangnya kalau misalnya kita nggak nurutin dia marah. Akhirnya karena saya nggak nurutin kemauan dia ngelempar saya pakai patung. Awalnya patung tuh, Ya, kenapa? Kena tangan sini. Oke. Terus Patungnya patung? patung batu, pajangan. Oh patung batu. Ya. Terus setelah itu dia ngelempar saya pakai bangku. Oh yang di video itu tuh ya? Ya, pakai bangku sama mesin edisi. Oke terus? Terus akhirnya orang tuanya kan narik saya untuk lapor polisi. Tapi karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya ngambil lagi. Balik lagi, padahal kamu udah dikeluarin tuh, ditarik keluar. Cuman ditarik kayak gitu aja, nggak sampai keluar. Terus akhirnya saya balik lagi buat ngambil barang-barang saya. Akhirnya dia tetap malah ngelemparin saya lagi pakai kursi. Saya akhirnya kabur ke tempat yang banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilemparin terus. Akhirnya saya kepala saya kena loyang dan berdarah. Oke, nah dari situ pas lihat kamu berdarah apa tindakan si pelaku ini? Kabur ke belakang. Kabur ke belakang? Iya. Terus? Baru saya bisa keluar toko. Orang tuanya lakuin apa? Orang tuanya sebelum kena loyang itu dia ngevideoin. Oh dia ngevideoin, jadi Iya, ada keributan itu orang tuanya ngevideoin juga ya? Iya. Terus pas lihat kamu berdarah, ibunya ngapain? Ibunya bawa saya ke klinik. Oh yang bawa klinik ibunya, Iya. ibunya si pelaku ini. Terus sampai klinik? Diobatin, setelah selesai pengobatan baru saya ke polisi yang buat bikin laporan. Laporan? Polsek. Polsek, Polres? Awalnya saya ke polsek.
Polsek ya dulu Polsek ya. daerah Pulau Gadung karena tapi di situ ditolak karena mungkin bukan tugasnya. Akhirnya dia mengusulkan untuk ke Polsek daerah Cakung. Terus? Di situ juga ditolak karena mungkin saya kan perempuan, jadi di situ kan nggak ada polisi perempuannya. Oh, nggak ada PPA-nya. Ya, Ya, jadi yang di sana mengusulkan untuk ke Polres Jakarta Timur. Jadi negara ya. Terus sampai situ? Di situ laporan saya diterima dan setelah laporan saya diajak visum. Kan sempat viral bilangnya bahwa oh ini nggak ditanganin sama kantor polisi nih gitu kan. Baru viral baru ditanganin. Tapi kemarin ada penjelasan juga dari Polres. Katanya waktu kamu ngelapor kamu tidak menyertakan foto sama video yang viral ini. Bener nggak tuh? Benar, itu saya cuma ngasih unjuk aja. Tapi nggak saya kirim ke polisi. Oke. Saya cuma bawa baju yang berdarah-darah. Iya, videonya kenapa nggak kamu kasih ke polisi? Karena saya pikir nggak perlu gitu. Oke, kamu pada saat itu belum pakai pengacara ya? Iya. Pak Jenudin, ini Pak J ini jadi pengacaranya sejak kapan jadi? Tanggal 15 Oktober masuk. Iya, 15 Desember sorry. Oh, jadi baru nih. Baru. Nah, soalnya kan Kejadiannya juga udah lumayan ya. Iya. lama ya. soalnya kemarin sempat juga kan dipanggil ke RDP DPR RI. DPR RI. Ada bilang juga sampai katanya dibohongin pengacara katanya. Sampai jual motor, duit dikasih tapi pengacara ngilang. Ini Pak J bukan pengacara nih. Kan Pak J pengacaranya nih. Ada ya kayak begitu ya? Ini bukan, beda ya? Bukan. Oh, jadi sempat ada pengacara sebelum Pak J nih? Iya. Kenapa bisa ada kejadian kayak gitu? Jadi pas kejadian awal nggak lama kemudian, berapa hari kemudian itu ada yang nelpon saya, bilangnya dari LBH atensi dari Polda untuk ngebantu kasus saya karena saya nggak ngerti dan akhirnya saya sempat tanda tangan surat kuasa di situ. Pertemuan kedua dengan pengacara ini dia ngaku depan mama juga ngaku kalau dia tuh dari bos saya. Oke, jadi pengacara itu ada yang ngubungin kamu dari LBH, tapi habis itu dia ngaku kalau pengacara itu dikirim dari bos Roti ini. Iya betul. Terus habis itu dia ngaku bilang apa? Saya ini disuruh sama bos kamu untuk nyelesain kasus kamu. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa kalau saya ngebantu kamu. Gitu. Oke, terus Ibu? Ya, pertama itu saya nggak serak soalnya kan masa pengacara sono sama pengacara sini satu pengacara begitu. Jadi saya usulkan untuk coba nyari yang lain gitu. Oke, itu pengakuan si pengacara itu katanya dari si bos kamu. Iya. Akhirnya Bu ganti. Iya, Gantinya ke Pak Jenudin bukan? bukan. Ada pengacara lain lagi? Iya, ada Siapa pengacara ini Bu? namanya R. R. Iya. R gitu ya. Nah, Oke, Pak R ini dapat dari mana ada pengacara ini? Keluarga ngusulin katanya coba sama Pak ini bisa kayaknya. Oke, nah ini pengacara yang katanya minta duit sampai jual motor tuh pengacara yang mana jadi ini? Yang kedua ini. Yang R ini. Ya. Apa katanya bilang Ibu? Pertama kalau ada pertemuan dari kepolisian dia datang ke rumah. Menginformasikan tentang hasilnya. Itu selalu minta ini katanya harus mengeluarkan uang segini untuk operasional gitu. Ibu jual motor katanya. Motor apa Bu dijual Bu? Berapa Ibu jual? 12 juta. 12 juta Ibu jual buat permintaan pengacara ini. Iya. Ibu kasih semua 12 jutanya? Enggak, bertahap. Berapa aja? Pertama minta segini, oke lah. Segini tuh berapa? 2 juta begitu. berapa? 2 juta. 2 juta dulu. Iya. Terus? Terus Untuk minta pertemuan ada informasi lagi, ntar datang ke rumah lagi, itu 4 juta, oke lah. 4 juta lagi. 6 juta. Terus? Ya begitu terus berulang-ulang sampai. Oh, setiap kali ketemuan lah ya, Iya. setiap kali ketemuan Bu minta tadi 2 juta, 4 juta gitu. Iya, iya. Ibu ini kan anaknya kan kerja untuk membiayai kebutuhan keluarga, kehidupan keluarga. Nah pas ibu tahu anak ibu mengalami hal seperti ini sampai berdarah, sampai wah ada videonya kayak begitu, perasaan ibu kayak apa? Sebagai orang ibu pasti saya merasa sedih ya. Apalagi dia anak perempuan yang mau ikut bantu keluarga gitu. Ya begitu aja. Kaget nggak Bu pas ngelihat
Ayu datang gitu dengan keadaan seperti itu? Saya pertama kali dengar saya kaget. Aku ya itu kata di telepon aku ada di Polres gitu. Kenapa gitu? Ini ada masalah katanya gitu. Mama suruh datang. Aku lihat udah malam ya. Kita langsung berangkat ke sana ke Cakung. Dampingin ya Bu? Dampingin. Iya. Kenapa kamu nangis? Kenapa coba kamu nangis? Kenapa nih? Sedih tadi mama. Mama apa? Kenapa? Coba ceritain kenapa. Yang maksudnya mama tuh segitunya gitu ngebela aku. Gitu deh. Oke ya, emang sudah harusnya ibu membela anaknya dan itulah perjuangan ibu ya. Tapi kenapa sih emang Ayu nangisnya kenapa? Sampai kayak gini kenapa? Sedih aja. Kenapa? Karena apa? Mama kenapa? Maksudnya udah kan aku tahu ekonomi keluarga gimana, tapi mama kayak rela-rela gitu ngebantu semuanya. Ibu bisa duduk di... Peluk dong ibunya dong. Ibu tenangin Ayu mungkin. Karena kan memang Ayu ini kerja buat menafkahi keluarga, membantu ibu. Tapi malah sekarang kayak Ayu tuh ngerasa kok gara-gara aku ibunya jadi ikutan susah gitu ya. Ayu, ini pernah mengalami hal, jadi kamu mendapatkan kayak kejadian kemarin sampai berdarah tuh, itu puncaknya ya? Iya. Sebelumnya berapa kali kamu mendapatkan pengalaman tidak enak? oleh Kalau si untuk pelaku? lemparan 2 kali, Pelemparan 2 kali. tapi kalau verbal itu ke semua karyawan setiap hari. Sekolah karyawan lain ada juga nggak yang mengalami seperti kamu tuh? Paling dari verbal aja sih. Verbal, tapi kalau yang fisik itu cuma kamu doang? Iya. Tapi nggak tahu kalau yang dulu-dulu. Karena kan ini karyawannya selalu keluar masuk. Pernah cerita ke mama nggak kalau pas dibentak atau dilempar isolasi yang pertama itu? Nggak. Kenapa nggak cerita mama? Nggak mau kepikiran aja sih. Nggak mau mama kepikiran. Nggak mau mama kepikiran. Terus sekarang artinya kamu kan sekarang udah ditangkap nih si pelaku kan ya? Itu gimana Pak Jai ceritanya akhirnya ditangkap malam itu tuh? Jadi pada saat saya... Kan viral video kan? Ya, jadi pada saat terima informasi dari Bang John, saya langsung tindak lanjuti, telepon Ayu, dan kebetulan Ayu katanya ada BAP tambahan di Polres. Makanya saya segerakan ke Polres dan ketemu Ayu, saya tanyakan ada pengacaranya ada, udah ditelepon udah, katanya nggak bisa dihubungin lagi. Ya udah hari itu juga secara verbal saya dapat kuasa dan saya dampingi. Saya perdalam dengan penyidik dan sambil saya gali seperti apa gitu loh, kok sampai 2 bulan belum ada progres gitu loh. Dan setelah dijelaskan ya ternyata dari awalnya memang itu dianggap laporan biasa saja gitu. Tapi pada saat itu juga saya tekankan ini nggak bisa laporan begini, ini harus segera dilakukan tindakan atau penahanan terhadap pelaku gitu loh. Setelah laporan itu selesai pulang ternyata saya 9:30 ditelepon lagi penyidik suruh balik suruh Ayu suruh datang ke TKP ke tempat roti itu gitu loh. Jadi buat mengumpulkan bukti-bukti Ayu sebagai bukti gitu loh. Suruh menunjukkan gitu termasuk saksi juga ini si C ini yang nggak bisa datang gitu. Seperti itu dan akhirnya setelah itu digali Ayu sampai di Polres itu pulang jam 11:30 kalau nggak salah. Dini hari itu dilakukan penahanan dijemput dari Sukabumi. Di Sukabumi. Oke. Yuk, ada rasa trauma nggak? Kan di Sampai aniaya dilempar ya. ini itu Sampai verbal. Sangat trauma ya karena habis kejadian ini jadi tidurnya tuh selalu pagi dan setiap malam tuh selalu ngerasa takut, gelisah, resah kayak gitu. Sampai saya waktu itu pernah ada pemanggilan kerja. Pas tahap interview saya sampai nanya ke manajernya di sini ada nggak kekerasan kayak gitu sampai segitunya. Waktu video ini viral itu ada komunikasi nggak dari keluarga pelaku, dari pemilik toko roti, dari pelaku ke kamu gitu? Pas video ini viral ibunya bilang ke saya kalau nggak hapus videonya itu bakal dilaporin ke polisi. Terus kamu jawab apa? Nggak saya tanggepin. Oh, ibunya yang WhatsApp apa telepon? WhatsApp. Kalau nggak hapus videonya? Iya, tapi chatnya dihapus sama dia. Oh, chatnya dihapus. Iya. Oke, yang dikirim dari nomor dia? Di nomor dia. Oke.
atas kejadian ini ada juga seorang yang bernama Bang John LBF yang turut membantu sampai tadi pengacara dibiayai sama John LBF ya. Betul. Kita panggil saya langsung inilah dia John LBF. Bang John. Siap. Nih kerjanya bantu orang mulu nih. Kita namain John Pembantu. John Pembantu. Gimana Bang John ini sampai tertarik membantu di Ayu tuh gimana awalnya? 14 Desember saya dikirimin link berita oleh salah satu teman media. Di situ langsung saya respon, saya lihat ada foto Ayu yang lagi berdarah, ya kan? Kemudian saya posting, habis saya posting, saya viralkan, saya menghubungin tim kuasa hukum saya, Pak J. Saya instruksikan untuk bisa menghubungi korban langsung. Secara paralel juga saya langsung ngubungin Ayu. Jadi dari awal tuh saya udah tahu ini apa yang disampaikan Ayu ke saya secara detail. Kronologis ini ada, saya duga ya Mas, saya duga ada unsur pembiaran Mas. Karena kejadian ini klimaksnya di tanggal 17 Oktober. Sedangkan menurut cerita Ayu ke saya, ini awal mulanya triggernya adalah si yang bersangkutan ini, saudara George ini, sudah diduga udah melakukan kekerasan secara verbal. Jadi dia mengatain Ayu, kamu tuh orang miskin, cuman babu, nggak bakal bisa penjarain saya. Oh, bilang gitu yuk? Ya. Apa kata-kata tepatnya? Lu miskin, lu tuh babu. Terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa laporin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Itu pas yang kapan? Itu pas kejadian kedua. Yang pas kamu berdarah bukan? Enggak. Yang pas kamu dilempar isolasi? Iya. Oke. Terus lanjut Bang John. Jadi dari awal, dari sebelum klimaks di tanggal 17 Oktober itu sudah terjadi beberapa kali. Mestinya menurut saya dari pihak keluarga bisa menangkap signal ini. Jadi bisa ada preventif dari awal. Jangan sampai kejadian sampai sefatal itu. Karena kalau saya lihat Mas, ini bukan hanya niat untuk menyakiti aja. Tapi secara ekstrimnya kayak orang mau ngabisin Ayu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena segala bentuk alat itu dipakai untuk dilempar ke Ayu. Mulai dari patung, tempat lakban itu kan keras itu. Bahkan di ujungnya itu kan ada benda tajamnya. Iya, yang buat motong lakbannya kan pisaunya. Terus ada mesin edisi, terus ada meja, ada loyang. Loyang itu yang besi, plat besi yang buat bikin roti itu mungkin kena pinggirannya atau apa sehingga menyebabkan luka terbuka sampai banyak banget. Kalau berita ini tidak viral, tidak sampai ada efek jera untuk pelaku, ya bisa aja terjadi korban-korban selanjutnya yang bekerja di toko tersebut. Dan yang menjadi kekecewaan saya sampai detik ini, dari pihak keluarga itu tidak ada menghubungin tim kuasa hukum saat ini. Padahal ini kan berita sudah viral. Ya, tidak ada permintaan maaf secara langsung, malah saya mendengar dari pihak Ayu dan kuasa hukum waktu itu ketemu di Polres, malah ada kalimat yang menurut saya nggak tepat. Apa nih? Ayu malah dikatain kamu tuh nggak tahu diri. Ya, jadi maksud saya nggak tahu diri di mana. Apapun yang mungkin dilakukan oleh karyawan, kesalahan yang dilakukan karyawan tidak bisa dibenarkan pemilik toko atau bosnya melakukan tindakan yang sangat seperti ini. Saya setuju itu. Nggak bisa. Nah, Bang John, bantuan apa yang diberikan nih? Jadi yang pertama langkah awal pastinya bantuan hukum Mas. Karena saya kepingin ini memberi efek jera. Saya khawatir Mas di negara kita ini ada kejadian-kejadian serupa yang belum terblow up. Sengaja saya kirim tim hukum terbaik saya untuk menyelesaikan perkara ini dan saya kemarin juga sampaikan, Bang coba didalami mens reanya. Kalau memungkinkan bisa pasalnya lebih maksimal lagi, coba Abang sebagai kuasa hukum, saya bukan orang hukum, yang lebih paham tim hukum saya. Oke, jadi bantuan pertama bantuan hukum. Betul. Terus katanya dengar-dengar juga ngasih motor. Ya, jadi ngasih setelah kuliah, kerja betul. coba apa aja tuh? Jadi dalam tahap awal ini kan yang dibutuhkan pertama adalah supaya Ayu mendapatkan hak hukumnya dulu. Ya. Nah, selanjutnya itu saya memberikan solving problem karena ini anak pasti mentalnya kena.
Jadi saya memutuskan atas persetujuan Ayu saya rekrut bekerja di perusahaan saya sebagai resepsionis sesuai apa yang Ayu sukai ketemu Di di depan Frontliner. nih ya. Ya, terus mulai bulan Desember ini, padahal kan Ayu sebetulnya belum kerja, belum ngasilin apa-apa buat perusahaan saya. Tapi kemarin sudah saya serahkan rekening tabungan payroll dan nanti akhir bulan ini, Desember 2024 ini, Ayu akan terima gaji full dari perusahaan saya. Walaupun belum kerja nih. Belum kerja. Sekarang belum kerja nih. Ya belum, masih warawiri ke sana sini. Oke. Terus selanjutnya 2025 kalau nggak salah pembukaan itu sekitar bulan Maret ya. Ayu akan kami sekolahkan dari perusahaan kami di universitas terbaik di Jakarta. Jurusannya bebas pilih, mau dokter, mau apa, terserah Ayu. Terus motor juga akan kami berikan karena Ayu saat ini kan kemarin ada kejadian motornya harus sampai dijual untuk bayar Pengacara yang hilang sekarang. Ya. Ya. Tanggapan Ayu gimana? Tentunya Ayu sangat mengucapkan terima kasih Sama, kepada Bang John dan keluarga udah mau ngebantu Ayu dengan mengirimkan bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus ini dan juga memberikan tempat kerja yang sangat-sangat Ayu impikan, terus juga memberikan kuliah sampai lulus. Makasih Bang Jan. Luar biasa. Ini apa ya? Kadang-kadang ini adalah jalan atau hikmah yang didapat dari orang yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dulu. Tapi habis itu dia dapat berkah yang luar biasa. Ini contoh salah satu Ayu. Kamu sudah memaafkan pelaku belum di hati kamu? Udah. Kamu pengennya diapain pelaku ini? Dihukum yang setimpal, seberat-beratnya atau? Ya sesuai hukum yang berlaku aja sih. Pengen dihukum tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih buat Ayu, Ibu, Bang J, Bang John LBF, terima kasih juga udah baik sama Ayu. Terima kasih Bang Uya. Ya udah berbagi cerita dan sebetulnya tadi kita mau ketemukan Ayu dengan keluarga pemilik Bos Roti. Ada ibunya, ada bapaknya, ada siapa lagi? Ada adiknya. Oke, tadinya mereka mau ketemu langsung sama Ayu. Cuman Ayunya nggak mau. Tapi kita hargai, ya. Gak apa-apa kalau Ayu nggak mau, kita juga hargai. Nanti kita habis ini akan ketemu sama mereka. Terima kasih banyak ya. Semua yang ada di sini. kasih, Sukses Bang selalu ya. yuk. Siap. Ya mudah-mudahan kamu sukses setelah ini udah disekolahin, kerja yang baik di Move tempat on. Bang John, ya. Ya. Dan kita sudah mendapatkan kesaksian dari korban. Selanjutnya kita untuk lebih objektif juga kita akan menghadirkan sisi dari keluarga pelaku. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.